Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membahas mengenai pengantar filsafat pendidikan menurut ajaran Islam. Jadi menurut buku yang pernah saya baca dijelaskan bahwasanya pendidikan harus berangkat dari pemahaman mengenai manusia, ilmu, dan tujuan hidup. Bagaimana menurut kalian? Artinya pendidikan sendiri itu tidak hanya terarah kepada kecerdasan intelektual saja, harus memiliki kesadaran moral sehingga di mana kecerdasan dan kesadaran moral itu menjadi seimbang dan tidak berat sebelah. Betul, dan juga di sini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya barang siapa yang menempuh jalannya untuk menuntut ilmu, berarti Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ilmu ini yang membawa kita dalam kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa ketika di sini kita sedang membahas filsafat pendidikan. Oh ya, mohon maaf. Ketika kita di sini sedang membahas filsafat pendidikan, bagaimana cara membentuk karakter keguruan itu sendiri, kita perlu tahu bahwa sebelum kita membentuk karakter itu sendiri, kita perlu memahami teori, kita perlu memahami keadaan, di mana kita sebelum melihat keadaan itu kita perlu memerhatikan lingkungan, baik memerhatikan kondisi diri kita sendiri sebelum memahami karakter itu, agar terjadi keselarasan dalam mencapai tujuan karakter keguruan yang Islam itu sendiri. Nah, jadi dari penjelasan Saudara Najibah tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya pembentukan karakter keguruan khususnya Islamiyah ya, itu dimulai dari diri sendiri agar dapat dicontoh oleh siswa-siswa kita nantinya. Nah, bagaimana, apakah masih ada yang perlu kita bahas lagi? Nah, di sini juga saya bisa menyimpulkan bahwa karakter keguruan yang sudah ditetapkan ini sudah mempunyai landasan yang pasti, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, benar sekali. Nah, di sini kita bertiga akan membahas mengenai filsafat bagaimana karakter keguruan itu dibentuk dalam lingkup keislamian. Nah, di sini dijelaskan di bab 1 di buku filsafat yang diberikan oleh profesor bahwa ilmu Islam itu lahir dan datang dari dialog akal, pengalaman, dan kondisi dari diri kita sendiri. Betul begitu? Nah ya, jadi pendidikan Islam tidak memisahkan agama dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi mengapa hal ini ditegaskan bahwasanya filsafat pendidikan sendiri tidak dipisahkan dari ilmu agama dan ilmu pengetahuan? Apakah telah dijelaskan dalam sebuah hadis atau Al-Quran? Ya, betul sekali. Bahkan Rasulullah SAW ini menginginkan setiap kaum adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah dipimpinnya. Di sini juga bagi guru hadis ini sangat penting karena guru adalah pemimpin bagi murid-muridnya. Ya, betul itu. Jadi kita tahu bahwa sumber ilmu sendiri itu tidak hanya sekedar rasio, tetapi ilmu juga datang dari wahyu itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa ilmu mengarah pada kebijaksanaan dan akhlak, sebelum terbentuknya akhlak itu sendiri, kita perlu memahami bagaimana akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, sehingga kita tahu dan bisa membedakan antara akhlak yang baik dan yang buruk itu sendiri. Makanya di buku ini kan kita diajarkan untuk diri kita sendiri dahulu, yaitu tentang membangun adab untuk diri kita sendiri dan akan kedepannya untuk orang lain, membimbingnya untuk ke orang lain. Jadi pada dasarnya ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu agama ya, karena segala sesuatu yang berkaitan khususnya dengan ilmu pengetahuan itu berkaitan erat dengan ilmu keagamaan, karena dimulai dari adab. Kita harus adab dulu baru ilmu gitu ya. Oke. Kita jadi tidak perlu kita pahami bahwa adab itu dari agama Islam sendiri, tidak, tetapi adab itu adalah perilaku umum yang perlu
kita pahami betul-betul, sehingga ketika kita di lingkungan umum, di lingkungan orang-orang maupun yang berbeda agama, kita mengetahui bagaimana cara kita bertata krama. Iya betul. Iya, benar sekali. Jadi tidak ada alasan untuk membeda-bedakan berdasarkan agama, karena pada sejatinya adab yang baik bukanlah berpatokan pada agama, namun berpatokan pada diri kita masing-masing. Iya, betul sekali. Nah, dalam buku yang pernah saya baca, karena saya banyak baca buku, nah di situ ditekankan juga bahwasanya manusia ini memiliki dua unsur utama, yaitu fitrah dan tanggung jawab, di mana fitrah membuat perbuatan manusia ini cenderung pada kebenaran, dan tanggung jawab berarti setiap perbuatan yang manusia lakukan akan dipertanggungjawabkan nantinya. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran bahwa semua anggota tubuh akan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Maka dari situ dapat diketahui bahwasanya adab dalam berperilaku itu sangat penting, khususnya bagi calon guru nantinya. Bagaimana menurut kalian? Kalau dari buku yang saya baca ini, yang buku diberikan oleh profesor, di sini saya mendapatkan bahwa filsafat pendidikan ini sangat menekankan bagi karakter guru bersikap adil, jujur, dan amanah dalam pendidikan. Nah, jadi kita tahu ya teman-teman, kalau semisal sifat jujur, adil, dan amanah tadi itu harus memang selalu terus-menerus dilatih, agar ketika kita melakukan kejujuran dan keamanah itu sendiri tidak menjadi hal yang ini diwajibkan, tetapi memang sudah menjadi rutinitas ataupun bawaan dari naluri kita sendiri, sehingga dimana ketika kadang pernah ya kita itu jujur ataupun amanah ataupun adil itu ada rasa ganjelnya. Nah, ketika memang seperti itu nggak apa-apa, jadi nggak perlu jadi masalah, karena kita manusia yang perlu belajar terus menerus, sehingga maupun bersyukur, adil, amanah, dan sidik sebagaimana sifat yang perlu dimiliki oleh seorang guru, maka hal itu memang harus terus dilatih sehingga menjadi kebiasaan atau memang bawaan dari nurani kita sendiri. Nah iya, jadi apalagi khususnya sebagai seorang guru yang pada dasarnya dijadikan model oleh anak-anak murid kita nantinya, khususnya jika anak-anaknya masih kecil ya. Jadi jika kita ingin membiasakan atau menanamkan nilai-nilai agama, misalnya seperti sholat tepat waktu atau bersedekah, itu kita mulai dari diri kita sendiri, agar anak itu mencontoh bahwasanya wah, orang dewasa itu tidak hanya menyuruh tapi juga melakukan gitu. Dengan sholat tepat waktu, mengajak anak-anak untuk ketika azan langsung mengambil air wudhu dan sebagainya. Nah, di buku ini juga pentingnya ini mengajarkan untuk calon-calon seperti kita, calon-calon guru. Di sini kita langsung diajarkan bersifat jujur, adil, dan amanah. Kalau di sini saya menyimpulkan amanahnya ini, kita kan beramanah dalam bekerja. Berarti di situ kita tidak boleh korupsi waktu. Kita harus tepat waktu, datang tepat waktu, keluar juga dengan tepat waktu, karena kita harus menghargai, dan kan kita mendapatkan upah dari situ, jatah masing-masing, kita harus mengerjakannya ya dengan amanah. Iya, benar sekali. Begitupun jika manusia berfitrah dan bertanggung jawab, maka tujuan hidupnya adalah menjadi hamba Allah dan khalifah di bumi. Nah, maksud dari kata-kata ini nih gimana ya? Maksud dari khalifah di bumi mungkin khalifah di bumi itu kan kita hidup ini awalnya ya dari Allah. Sekarang kita sudah dikasih kekayaan, kepintaran, kecerdasan, hak yang cukup untuk kita. Nah, sesudah ini kita membalasnya ke Allah, ya kita harus menjadi hambanya Allah. Kita harus ikhlas. Misal kita sekarang kan akan menjadi guru, kita harus ikhlas di jalannya Allah, yaitu niat semata-mata hanya untuk Allah, tidak melenceng kemana-mana. Kita kayak apalagi sekarang gaji honorer susah, kita kerja susah. Untuk guru sekarang susah kerja, honorernya susah, gajinya sedikit. Ya sekarang kita ya untuk Allah saja, kita niatkan niat yang baik, niat yang ikhlas, semoga ini akan dibalas sama Allah. Nah, kalau menurut Najibah iya, benar yang apa yang dikatakan Kak Engel tadi, bahwa ketika kita menempatkan diri kita itu memang ketika mengajar adalah bentuk suatu kewajiban, mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak-anak.
tidak hanya sekedar mencerdaskan saja, tidak hanya sekedar mendidik akhlak saja, tetapi memang kalau di Islam itu istilahnya lillahi ta'ala ya, ikhlas lillahi ta'ala, tidak hanya kepada mungkin Tuhan Islam, tetapi kepada Tuhan-Tuhan yang lain itu sama rata, dimana kita harus menempatkan diri kita sebagai pengajar itu harus ikhlas kepada jalan yang lurus. Nah, juga ada hadis itu yang berbunyi innama a'malu binniyat, yaitu amal perbuatan itu ya tergantung dengan niat kita. Ya. Kalau niat kita sudah ikhlas, insya Allah dibalasnya dengan kebaikan yang lebih dari itu. Kalau niat kita sudah salah dari awal, ya kita nggak tahu ke depannya itu bagaimana. Ya, Kalau menurut saya itu, dan juga di sini juga udah dijelaskan oleh buku yang diberikan oleh profesor itu. iya, betul sekali. Ketika kita memang berniat mengajar agar anak-anak ini terpisah dari yang namanya jurang kebodohan, mungkin secara teori itu mungkin sedikit ya pengetahuannya, tetapi bisa dirasakan oleh nurani masing-masing dari pengajar maupun yang dididik itu sendiri. Ketika kita memang sudah merasa saya sudah mengajar, saya setelah itu kecerdasan anak ini saya serahkan kepada Tuhan. Kita sesambil mengajar juga, seorang guru perlu yang namanya mendoakan anak didik itu sendiri. Nah, jadi menjadi seorang guru tuh bukan hanya sekedar profesi ya, tapi juga dedikasi, sebagai bentuk dedikasi kita kepada anak-anak dan kepada bangsa. Dan tidak hanya melulu soal ilmu pengetahuan ya, jadi di situ anak juga diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang taat kepada aturan, taat dalam beribadah, dan taat kepada semua yang menjerumuskan kepada kebaikan. Iya, Nah. itulah sebabnya pendidikan Islam ataupun pendidikan umum yang lain itu sangat penting sekali dalam membentuk karakter yang baik, ilmu pengetahuan yang cerdas, dan bentuk karakter yang beriman kepada Tuhan masing-masing. Di sini kita tahu bahwa teman-teman jangan hanya melihat hanya dari satu sudut pandang saja, tetapi kita perlu melihat dari sudut pandang yang lain sehingga kita mengerti bahwa ada beberapa lorong sesuatu yang penting kita ketahui agar kita bisa mengetahui dan melihat kondisi itu sendiri. Nah, pendidikan ini tidak hanya berupa pengajaran, yaitu ada memiliki unsur, yaitu 3 unsur. Yang pertama yaitu tarbiyah, pembinaan potensi, taklim, pemberian ilmu, dan ta'dib, itu pengajaran adab. Nah, di sini sendiri yaitu tarbiyah, yaitu kan potensi, pembinaan potensi. Nah, di sini kan kita sebagai seorang guru, akan menjadi seorang guru, di sini kita harus bisa melihat potensi anak murid kita sendiri. Misalnya potensi itu bisa kita bilang yaitu bakat. Kita harus bisa mengerti dan memahami bakat dari antara murid-murid di kelas. Misalnya ada yang suka bernyanyi, melukis, masih banyak lagi. Di sini kita harus bisa mengayomi mereka, harus bisa ikut mengembangkan di murid-murid tersebut. Kita harus memberi arahan ke depannya agar lebih baik lagi. Kita harus mendukung kan. Nah, kalau di sini taklim ini kan pemberian ilmu. Guru yang memang kewajibannya memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Tapi makanya itu kita harus berbarengan, 3 ini tidak boleh ditinggalkan, harus dikerjakan secara seimbang dan bersama. Dari itu kan taklim itu pemberian ilmu. Nah, kita harus berbarengan dengan ta'dib, yaitu pengajaran adab. Kita tidak bisa hanya mengajarkan ilmu tetapi adabnya tidak dikerjakan. Makanya dari itu kita harus di dalam 3 unsur ini kita harus mengerjakannya berbarengan. Nah, menurut penjelasan dari Kak Enggal tadi, kalau kita ambil dari contoh-contoh yang sudah terjadi ya, banyak sekali murid itu yang pintar, namun adabnya kurang. Iya, Nah, betul. itu bagaimana itu menurut kalian? Nah, menurut pribadi saya sendiri, untuk anak yang mungkin pintar ataupun pintar, cerdas, tetapi akhlaknya kurang, itu mungkin dari seorang guru itu lupa ataupun sudah mengajarkan, tetapi memang bawaan anak itu sendiri. Jadi kita jangan hanya melihat dari perspektif guru itu saja, tetapi kita juga harus
memberikan pengertian kepada orang tua, sehingga orang tua juga perlu memperhatikan anak-anaknya bagaimana di sekolah. Kita perlu konsultasi kepada orang tuanya sendiri. Mereka seperti ini, kita sudah ketika guru sudah mengajarkan semaksimal mungkin, dari orang tua juga perlu membantu dalam hal pengajaran akhlak anak itu sendiri. Nah, guru sendiri ini tidak bisa lulus, tidak bisa tuntas dalam mengajarkan ini kalau tidak ada dukungan dari orang tua. Kita mengajarkan di kelas ini itu kita sudah sebaik-baiknya kita mengajarkan, tapi kalau di rumah tidak ada dukungan dari orang tua itu berarti sama aja kosong, sama aja itu nggak bisa. Jadinya memang peran orang tua itu nomor satu. Nah, seperti yang kita lihat juga banyak sekali ya teman-teman, kasus-kasus yang ketika ada anak yang merokok atau merokok, ditegur kepala sekolah sehingga teman-temannya ikut bolos. Nah, itu perlu kita ketahui ya, bahwa malah ketika kita tahu ternyata ibunya malah mendukung anaknya itu. Nah, ketika seperti itu anaknya tidak akan berubah akhlaknya. Sudah tahu merokok, yang namanya sekolah itu punya peran penting, punya peraturan tata tertib, dilanggar, tetapi orang tuanya malah mendukung, itu sangat bertimpang sekali ya teman-teman. Tidak akan bisa menyatu, bersatu seperti itu. Jadi menurut penjelasan dari Kak Najibah dan Enggal tadi, dapat disimpulkan ya bahwasanya menjadi seorang guru itu bukan serta-merta memiliki hubungan dengan peserta didik, tapi juga harus memiliki hubungan yang baik dengan wali murid sekalian. Bagaimana di situ kita dapat mengedukasikan kepada wali-wali murid sekalian penanaman adab kepada anak-anaknya. Jadi kita telah menanamkan adab di sekolah dan akan diperdalam oleh orang tua mereka sendiri, karena sebagaimanapun anak itu biasanya akan lebih menurut kepada orang tua karena lebih lama bersama orang tua ya. Jadi pentingnya edukasi kepada wali murid juga. Betul, sedikit menambahkan, karena edukasi paling awal dan pertama itu dimulai dari keluarga itu sendiri. Bisa dibilang orang tua itu sebagai guru pertama ya bagi anak-anak. Nah, tapi juga ada anak-anak tuh tidak semuanya nurutnya sama orang tua. Ada juga yang dia di rumah nggak mau belajar, nggak mau ngerjain PR. Nah, di sini peran kita ya sebagai guru juga penting. Di sini kita harus bisa mengayomi. Kebanyakan anak-anak itu sendiri seperti contohnya adik saya sendiri lah ya. Kalau dengan gurunya itu nurut, tetapi kalau di rumah kadang tidak nurut dengan orang tua ya. Itu malah susah. Misal diajarin apa itu dia suka ngeluh, padahal kalau di sekolah dia bisa untuk mengikuti pelajarannya. Sekarang anak-anak kayak gitu, mungkin karena sudah mengenal HP. Ketika dari itu makanya saya tahu pernah melihat artikel bahwa deep talk itu penting antara semisal seperti anak laki-laki dengan ayahnya sendiri, bicara berdua dari hati ke hati. Itu penting sekali. Jadi tidak hanya ketika pulang sekolah lempar tas, makan, lalu main dengan teman-teman, tidak ada diskusi dengan orang tua. Orang tua juga perlu mengajak anak untuk dalam seminggu sekali atau sebulan sekali perlu diajak bicara bagaimana hari ini, apakah ada sesuatu yang kamu ganjal, kenapa kamu akhir-akhir ini seperti sewot ataupun apapun. Itu perlu sekali, jangan dianggap sepele karena itu akan membentuk karakter anak itu sendiri dari kecil sampai dewasa nanti. Iya, jadi di sini sangat penting ya peran orang tua sendiri. Tidak hanya serta-merta membiayai anak untuk sekolah, tapi juga harus dipantau. Ditanyakan keadaannya dan bagaimana perasaannya, sehingga di situ anak tidak memikirkan bahwasanya seorang yang bisa membantu dia dalam pendidikan satu-satunya adalah guru, tapi orang tua juga orang tua bisa. juga berperan penting, betul sekali. Nah, teman-teman, kita tahu ketika sedang membahas filsafat ini kita perlu mengetahui adanya landasan pendidikan itu sendiri meliputi 3 aspek. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Nah, yang ontologi itu sendiri adalah ketika hakikat manusia sebagai makhluk berfitrah dan bertanggung jawab. Nah, menurut Mbak Engel sendiri itu gimana sih berfitrah itu? Nah, kalau bisa saya baca di sini juga di buku filsafat ini, yaitu berfitrah itu kalau bisa kita artikan yaitu kesiapan dan tanggung jawab. Jadi itu kesiapan dan tanggung jawab itu sebetulnya
selurus ya, Iya, beriringan iya. ya. Ketika kita siap, pasti tanggung jawab itu udah berjalan menuju kita ke belakang juga tetap Iya. beriringan. Nah, jadi di sini kita seorang guru itu harus berfitrah, yaitu kita kesiapan. Kita harus siap diri kita harus Siap dalam mengajar. siap harus mengajarnya. Dengan kita sudah siap, maka kita akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Beda lagi kalau kita tidak berfitrah, kita tidak siap gitu. Nah, kita tidak ada kesiapan dalam diri kita, ya pasti kita tidak akan bertanggung jawab ke depannya. Berarti fitrah dan tanggung jawab itu harus berjalan beriringan. Iya, harus berfitrah ya pasti bertanggung jawab. Nah, ini sering terjadi ya dalam Iya. kehidupan sehari, misalnya menjadi seorang guru yang hanya dijadikan sebagai profesi dan tidak berfitrah atau tidak siap itu tadi. Misalnya ketika dia sudah lelah dengan kehidupannya atau dari rumah, ketika dia mengajar akan menimbulkan suasana yang tidak nyaman pada saat mengajar, atau bahkan emosi yang tadi terpendam bisa meledak, dan itu tentu saja sangat tidak bertanggung jawab dan tidak profesional. Iya, betul sekali bahwa kita sebagai calon pendidik ataupun guru perlu memahami bahwa pengelolaan emosional itu sangat penting, teman-teman. Jadi ketika kita tahu bahwa kita sebagai seorang guru harus menjadi seorang yang siap ketika di sekolah dan di rumah, kita bisa membedakan urusannya yang berbeda itu. Ketika di rumah ya di rumah, ketika di sekolah di sekolah. Jadi jangan dicampur aduk hal itu. Jadi ketika kita mengajar, betul kata Mbak Cynthia tadi, bisa menimbulkan ketidaknyamanan dari segi pendidik maupun kita sendiri. Nah, sehingga hal itu akan sedikit menurunkan sisi profesional yang namanya seorang guru itu sendiri. Jadi harus siap secara mental, fisik, dan semuanya ya. Iya. Seperti bagaimana juga telah disebutkan, menjadi guru yang berfitrah dan juga bertanggung jawab. Sehingga pelajaran itu sendiri ketika kita sampaikan kepada murid itu bisa tersampaikan secara maksimal. Nah, yang kedua teman-teman, epistemologi, sumber ilmu itu berasal dari wahyu, akal, dan pengalaman. Nah, sumber dari wahyu, akal, dan pengalaman itu adalah sesuatu yang berkesinambungan, di mana awal ilmu yang kita ketahui bahwa dari wahyu ketika. Nah, teman-teman, lanjut yang kedua yaitu epistemologi. Nah, di mana kita tahu bahwa sumber ilmu itu berasal dari wahyu, akal, dan pengalaman. Kita bahas satu-satu ya. Dari wahyu itu sendiri merupakan wahyu yang turun dari Tuhan, dari Allah, seperti yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 3 ya, 5. sampai 5. Nah, yang dimana perintah kita untuk membaca. Nah, kalau bisa kita jabarkan bahwa membaca itu sendiri adalah bentuk perintah untuk belajar, ya Mbak Ingar. Betul sekali ya, untuk pendidikan, menempuh pendidikan. Iya, sehingga kita tahu ya teman-teman bahwa pendidikan itu sangat-sangat penting. Jangan dianggap bahwa pendidikan itu nomor 2. Nanti semisal ada quotes yang bukan quotes, ada statement yang mengatakan perempuan sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya di dapur. Itu tidak Benar sekali ya. Iya, dapur orang berpendidikan dan dapur orang yang tidak berpendidikan itu berbeda. Ini bukan masalah diskriminasi atau apa, tetapi kita tahu bukan menyalahkan orang berpendidikan ini seperti ini, bukan yang dimaksud dapur rumah, tetapi hal yang kita tahu dari segi pengetahuan, dari segi apapun itu, guru tidak hanya mencakup ke dalam pengetahuan pokok saja, tetapi harus mengetahui kedalaman ilmu akhlak, kedalaman ilmu yang ada di dunia ini juga. Harus selalu meluas. Nah, Bagaimana kalau menurut Kak Ingat? Nah, makanya di buku ini kan udah kita diajarkan kita sebagai guru itu tidak boleh diskriminasi. Itu sangat penting ya untuk menanamkan di diri kita sendiri. Juga kita tidak boleh juga menghakimi orang di belakang sana, juga tidak boleh dengan kata-kata seperti itu. Seperti itu. Karena memang kita itu kan udah masing-masing ya, punya pemikiran masing-masing. Tapi kalau kita sebaiknya sebagai calon seorang guru ya kita tidak boleh seperti itu menanamkan. Kita memang kedepannya ya pasti di dapur kayak Di dapur, iya. Itu memang kita, kewajiban kita.
Tapi kan Yang tidak dimaksud dapur itu bukan seperti itu ya mungkin maknanya ya Mbak Engel. Iya, betul. Bukan. Nah, disclaimer ya teman-teman, maksud saya itu bukan dapur orang berpendidikan ataupun orang yang tidak berpendidikan itu berbeda, tetapi dengan dikatakannya seperti hal itu, yang dimaksud itu ketika kita mengajar anak, ketika orang yang semisal kita bisa lihat kasus-kasus yang terjadi saja, mungkin banyak anak yang memutuskan sorry. Nah teman-teman, disclaimer, untuk yang dapur itu bukan maksud dapur di rumah ya, tetapi ketika kita jangan menganggap pendidikan itu tidak penting. Menurut saya itu bukan, saya membedakan dapur, yang namanya dapur rumah itu ya sama saja. Yang dimaksud itu makna dari dapur itu sendiri. Ketika kita menganggap pendidikan itu tidak penting, sebenarnya pendidikan itu penting sekali, karena yang tadi saya bilang bahwa anak itu bahwa ada hadisnya ya, anak itu guru madrasah pertamanya itu seorang ibu. Nah, jadi al-ummu madrasatul ula. Nah, iya betul sekali. Nah, jadi kita perlu tahu, kita menurut saya yang saya maksud dapur itu jangan menganggap sepele pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu penting, bahwa dengan pendidikan itu, dengan kita membaca, dengan kita belajar, kita tahu bahwa dunia itu luas. Kita tahu bahwa tidak hanya di sini saja, kita tahu bahwa di US ada seperti ini, di Jerman ada seperti ini, di luar sana ada seperti ini. Kita bisa menggapainya dengan ilmu itu sendiri. Kita bisa tahu di mana ilmu itu sendiri tidak akan hancur, teman-teman. Ilmu itu akan membawa kita ke derajat yang lebih tinggi di hadapan Tuhan, di mana ilmu itu juga bisa kita salurkan ke anak-anak. Seperti semisal kita tahu suatu ilmu dan ada tetangga ataupun seseorang yang bertanya, itu bisa menjadi pahala jariah kita sendiri ya. Jadi tidak hanya melulu mengenai sebagai pengajar dan kepada peserta didik, tetapi ilmu itu cakupan yang perlu kita pelajari, perlu kita anggap penting, bahwa belajar itu belajarlah sampai ke liang lahat ya. Bahwa belajar itu harus kita lakukan sampai mati, teman-teman, karena pendidikan itu sepenting itu. Nah, begitu. Jadi, bahkan dari Allah sendiri menurunkan wahyu khusus untuk membaca ya. Maka dari itu, alangkah baiknya untuk guru-guru ke depannya dapat menghimbau juga kepada peserta didik bahwasanya ilmu itu penting. Menuntut ilmu itu sangat penting. Bahkan kalau bisa menuntut ilmu setinggi mungkin. Karena pada saat nanti semua orang meninggalkannya, maka ilmu itu tidak akan pernah meninggalkannya, bahkan sampai dia meninggal nanti. Nah, mungkin kita melihat dari berbagai sudut pandang. Ada anak yang cerdas tetapi tidak bisa melanjutkan pendidikan. Kita tetap menghimbau, walaupun kita tidak bisa membantu, tetapi kita tetap menghimbau, tetap jadi orang yang seperti itu, tetap jadi orang yang baik, tetap jadi orang yang terus belajar mencari ilmu ya. Mungkin dari HP bisa ya, mencari berita atau mencari apa. Walaupun dari segi ekonomi tidak membantu, tetapi tetaplah jadi orang baik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal negatif ataupun hal-hal yang dilarang oleh negara ataupun Tuhan demi mendapatkan rupiah itu sendiri. Kan yang namanya pendidikan, seperti mungkin kita bisa lihat ya, ada orang anak yang mau kuliah tapi tidak bisa, tetapi malah menempuh jalur yang tidak dianjurkan gitu ya, untuk mencari rupiah itu sendiri. Nah, ini juga menegaskan pada poin yang kedua, yaitu akal ya. Yaitu kita harus bisa memiliki akal yang baik. Akal di sini bukan serta-merta cerdas dan tidak cerdas atau pintar dan bodoh, namun bisa mengerti dan membedakan mana yang baik dan benar. Bagaimana jalan yang baik dan bagaimana jalan yang tidak baik atau tidak seharusnya ditempuh. Nah, dengan ilmu ini kita bisa membedakan. Dengan adanya pendidikan, adanya ilmu ini, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik. Nah, beginilah pentingnya sekali ilmu itu dari kita belajar. Kalau kita tidak berpendidikan, kalau kita tidak belajar, ya kayak mana kita mau membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Iya. Nah, belajar berangkat dari situ juga, bahwa pengalaman itu adalah sesuatu yang berkaitan dari ilmu. Ketika kita sudah
berilmu dan kita mencoba hal itu akan menjadi pengalaman kita sendiri. Ketika kita mencoba gagal, kita harus menanamkan kepada peserta didik bahwa hal itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Ketika kamu di titik nol, kamu mulai dari satu kamu gagal. Nah, selanjutnya ketika memulai lagi kamu akan belajar, kamu akan mulai dari 25 ataupun 45, bukan dari nol lagi. Karena kamu telah belajar dari pengalaman. Iya, sudah memiliki bekal dari pengalaman tersebut mulai ya. dari pengalaman tersebut. Khususnya untuk menjadi seorang guru juga ya, butuh pengalaman yang cukup, karena memang pengalaman itu sangat membedakan orang awam dengan orang yang sudah berpengalaman. Dimana menjadi seorang guru yang berpengalaman artinya dapat memberikan banyak contoh-contoh dari pengalamannya kepada peserta didiknya, sehingga di situ walaupun peserta didik tidak mengalami secara langsung, tapi dia bisa melihat dari pengalaman kita sebagai guru. Iya, betul sekali. Nah, untuk tambahan disclaimer tadi teman-teman, jangan melihat yang dimaksud banyak juga pendidik yang honorer itu ya rumahnya miskin ya teman-teman. Banyak yang bilang banyak yang seperti itu. Mungkin ada yang tidak sekolah S1 lulusan SD tapi bisa kaya. Nah, itu menurut saya suatu keberuntungan. Jadi jangan dilihat dari segi pendidik bisa kaya ataupun bisa apa. Jangan melihat sisi yang namanya dapur itu dari dapur rumah, tetapi dari nurani kita sendiri, dari karakter kita sendiri. Nah, di sini kita balik lagi, kalau untuk masalah seperti itu ya kita balik lagi sama Allah ya. Karena Allah itu sudah menetapkan rezeki kita. Ya sudah dari sebelum kita lahir. Jadi kalau itu berarti Allah yang sudah yang terbaik untuk kita. Iya. Nah, jadi dari situ pendidikan membawa kita penting mengelola emosi. Lanjut yang ketiga. Nah, ini mengenai aksiologi. Ilmu digunakan untuk kebaikan. Nah, di sini kita tahu untuk kebaikan, akhlak dan ibadah. Nah, kita tahu bahwa tidak semerta-merta ilmu itu digunakan untuk kebaikan. Nah, pasti teman-teman tahu ya bahwa ada ilmu yang digunakan untuk kejahatan, untuk menjahati seseorang, seperti mungkin ada kasus pembunuhan, ketika dia tahu bahwa titik mati seseorang itu di nadi atau di leher. Nah, dia tahu itu, dia mungkin mengerti dalam bidang kesehatan, dia tahu ilmu itu tapi digunakan untuk pembunuhan ataupun apa. Nah, itu menurut saya salah satu pengamalan yang salah. Nah, seharusnya ilmu yang diamalkan itu untuk sesuatu yang kebaikan, tetapi ini untuk keburukan itu tidak boleh sekali. Nah, itu penting kita memberitahu anak bahwa tidak hanya cerdas saja, tetapi kita perlu menaruh ilmu itu ke tempat yang tepat. Itu. Bahkan seorang guru saja harus bisa memahaminya ya. Kadang banyak bahkan terdapat kasus seorang guru yang notabene-nya atau title-nya itu guru agama gitu ya. Tapi dia tidak dapat mengamalkan ilmunya tersebut untuk kebaikan, di mana dia mengerti tentang hadis-hadis atau ayat-ayat yang mengutip tentang sesuatu, namun dia menyalahartikan atau menyampaikannya kepada seseorang tapi tidak benar begitu. Betul. Nah, dari situ kita tahu bahwa dari segi kita mencari ilmu itu sendiri, kita perlu tahu, ketika kita sudah dapat ilmu A dan ilmu B, kita perlu menaruhnya ke tempat yang tepat sehingga apa yang sudah kita pelajari itu tidak terbuang sia-sia ataupun menjadi hal yang nantinya buruk. Nah, lanjut lagi, ada akhlak. Nah, ilmu yang sudah kita pelajari, kita tahu bahwa kalau di Islam itu makan lebih baik menggunakan tangan kanan. Ketika masuk WC itu menggunakan tangan kiri, kaki kiri. Iya, kaki kiri. Nah, ketika akan berangkat sekolah itu salim kepada kedua orang tua. Iya. Mohon maaf ya. Nah, dari situ kita tahu bahwa ilmu akhlak itu terbentuk dari ketika kita mengetahui yang namanya kepada orang tua itu harus unggah-ungguh kalau dalam bahasa Jawa ya, harus bertata krama, salim dulu, berangkat dulu ya ibu, seperti itu.
sebenarnya akhlak seperti itu tuh akan menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik. Bukan memperburuk. Ketika kita sewot ataupun kepada orang tua, itu pasti akan menciptakan kondisi yang gak kondusif. Jadi terjadi kecanggungan antara kita dan orang tua. Nah, seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui dari ilmu, kita perlu mengetahui bahwa penanaman akhlak itu setelah yang kita pelajari dari ilmu tadi, perlu menanam akhlak kepada diri kita sebagai pengajar maupun kepada peserta didik. Sehingga peserta didik ini juga memiliki istilahnya sopan santun ya, kepada guru dan juga kepada teman-temannya, seperti menegur, menyapa, atau bahkan tersenyum. Karena ada yang bilang juga senyum itu ibadah ya. Jadi dengan tersenyum saja itu sudah termasuk beribadah kepada Allah. Iya. Makanya dari itu kita sebagai pengajar, itulah kita yang penting, yaitu kita harus lebih dulu mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah ya. Iya, betul teman-teman. Nah, dari sini juga, dari aksiologi juga mengajarkan bahwa ilmu digunakan untuk ibadah. Nah, ketika sebelum ibadah pasti kita harus tahu seperti dalam Islam kita tahu bahwa sebelum ibadah kita harus tahu tata cara sholat, tata cara mengaji. Nah, pentingnya ilmu itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa pendidikan itu penting agar kita tahu itu bagaimana, agar kita tahu bagaimana cara sholat, agar kita tahu cara memperlakukan orang lain itu bagusnya seperti apa, agar kita tahu seperti kecilnya lampu merah itu tandanya apa, seperti sen itu penting, ataupun di luar itu pendidikan itu penting untuk membentuk diri kita sendiri. Nah, untuk ibadah juga betul tadi kata Mbak Enggal bahwa itu perlu ilmu itu perlu untuk mendidik kita menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Ketika itu kita sudah paham ini waktunya untuk ibadah, kita ibadah. Nah, ya betul. Nah, dari penjabaran dari Kakak Najibah tadi, bahwasanya tentang landasan pendidikan Islam ya, meliputi 3 poin tadi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan ilmu itu tidak boleh bebas dari nilai ya? Betul sekali Saudari Cynthia, bahkan pendidikan ini harus membentuk budaya integritas dan bukan hanya ceramah moral. Nah, guru ini sendiri budaya integritas yaitu kita harus konsisten, kita harus bertanggung jawab, kita harus jujur. Itu sangat penting bagi guru karena itu memang harus sudah ditanamkan di dalam diri kita sendiri. Nah, gitu juga bukan hanya ceramah moral. Di sini guru bukan hanya bercerita, bukan hanya memberitahu saja, tetapi juga harus menanamkan dalam dirinya sendiri. Mencontohkannya. Jadi murid itu bukan hanya mendengar terus, tetapi juga bisa melihat dalam diri kita secara nyata langsung untuk menirunya. Karena kita tahu bahwa anak-anak kecil itu biasanya tidak mungkin kadang-kadang anak kecil itu nggak bisa diceramahin. Biasanya anak kecil itu meniru dari orang tua dan guru itu sendiri. Apalagi masih sekolah dasar ya. Iya, masih anak-anak kecil. Jadi agak susah kalau untuk ceramah terus ya, untuk memberi arahan terus. Jadi kita harus dalam diri kita harus sudah siap dalam diri kita untuk bisa mencontohkannya terus. Iya, karena guru itu digugu dan ditiru. Nah iya, karena nilai-nilai berarti pengetahuan atau pendidikan tidak bebas dari nilai-nilai tersebut ya. Terkait dari integritas kita sebagai guru dan juga penanaman moral kepada anak-anak. Iya, betul sekali. Nah, dari situ kita tahu bahwa integritas ataupun kesatuan sikap dari jujur, bertanggung jawab, amanah, dan yang lain-lain itu penting agar kita menjadi pengajar yang siap dalam mendidik peserta didik itu sendiri. Nah, dalam buku yang saya baca ini, guru digambarkan sebagai arsitek integritas yang memadukan ilmu dan karakter, yaitu guru harus jujur, adil, dan amanah. Di sini ya sudah kita bahas dari sebelum-sebelumnya ini, guru ya harus menanamkan sikap jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap pekerjaannya. Begitu juga harus adil. Guru tidak boleh membedakan antara yang satu dan lain, memihak yang satu gitu, karena ya gitu, kita harus sebagai guru harus profesional, tidak boleh membeda-bedakan ya, karena di situ bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan antara murid satu dan murid lainnya. Begitu juga guru harus amanah,
Ya begitu, guru ditanamkan dalam diri kita sendiri harus beramanah dalam bekerja, beramanah dalam menjalankan tugasnya, beramanah dalam mendidik. Nah, jadi sangat penting bagi guru, makanya di dalam buku ini sangat diajarkan dan untuk pembentukan karakter seorang guru. Nah, iya, karena karakter guru akan menjadi teladan bagi siswa itu sendiri. Berangkat dari sikap adil itu sendiri, tandanya kita harus adil terhadap murid-murid itu sendiri ya. Kita tidak boleh membedakan murid satu dengan yang lainnya. Jangan ketika ada murid yang pintar, yang kita panggil itu saja, yang kita suruh maju untuk mengerjakan papan tulis itu saja, itu tidak bisa. Nah, kita perlu menyaring ataupun memilah, anak ini dari segi akademiknya kurang, itulah yang perlu kita terus menerus asah sehingga pendidikan secara kecerdasan intelektual itu akan merata. Dan di sini guru juga seharusnya, guru itu memberi pilihan, bisa memberi pilihan terhadap muridnya. Kita mau belajar tuh pakai metode apa, kita mau seperti apa, tapi di situ juga murid tidak boleh memilihnya secara suka-suka. Di situ juga kita harus bersepakat antara satu dan satu. Jadi di situ guru tidak boleh mengatur terus. Nah, di sini kita harus mendengarkan juga, meminta pendapat ya. bagaimana biar di dalam kelas ini nyaman. Kita harus bersemangat selalu. Itu mau kayak mana, metodenya mau seperti apa. Di sini juga guru dinding awalnya itu ya, kita harus sebagai guru tidak boleh egois untuk mengikuti metode itu saja. Metode kita. Betul. Kita harus juga dalam sisi sampingnya kita harus bisa mendengarkan murid. Iya, mungkin hari ini kita belajar menggunakan metode seperti ini, hari besok anak-anak mau seperti apa ketika ada sesuatu metode masukan yang kurang bagus ataupun apa, kita jangan langsung mengklaim itu nggak bagus. Tidak bisa, kita harus membalasnya menggunakan kata-kata yang bijak. Mungkin itu bisa kita gunakan di lain kali, tetapi kita harus memberikan alasannya saja. Jangan kita bilang itu bisa digunakan di lain hari, tetapi kita harus mengatakan kalau itu nanti bisanya seperti ini. Jadi anak itu mengerti. Ada interaksi, komunikasi, diskusi antar pengajar dan peserta didik itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan dan memang selalu ditekankan ya bahwasanya karakter peserta didik itu juga mencerminkan bagaimana karakter gurunya. Jadi sebagai guru, sebaik-baiknya kita sebagai seorang guru memiliki karakter yang baik dan dapat membentuk karakter kita sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Nah, ya berangkat dari dari tanggung jawab dan akhlak itu sendiri. Kita ketika ada anak yang salah gimana, mereka nggak boleh menyudutkan ya. Tidak boleh langsung menghakimi sendiri. Kita harus mendengarkan kenapa berbuat salah, apa alasannya mengerjakan seperti itu. Kita harus bijak dalam menjadi guru. Kita harus berkarakter tuh, yaitu kita harus jujur, kita harus bisa mengayomi. Tidak boleh diskriminasi. Dalam hal menegur juga teman-teman, mungkin kita tahu bahwa ketika anak berbuat salah, jangan ketika kita ditegur di tempat umum mungkin kita merasa malu ya. Kita merasa malu. Nah, mungkin ada beberapa waktu kita perlu menegur anak secara empat mata. Jangan sekaligus ditegur di tempat umum. Kita takutkan mental anak itu ataupun perasaan anak itu merasa malu sehingga itu akan memicu ketertutupan diri kepada guru itu sendiri. Membuat anak itu tidak percaya diri lagi. Betul. Dan selalu teringat-ingat oleh masalah yang sebenarnya masalah itu tidak terlalu besar. Namun cara menangani atau menegurnya itu tidak tepat. Jadi alangkah baiknya kita belajar bagaimana cara mengetahui kondisi mental anak dan juga menegurnya secara baik dan benar. Nah, iya betul sekali, karena bisa menyebabkan anak itu overthinking mungkin ya. Semangat belajar, jadi apalagi malas karena gurunya itu. Makanya di dalam buku ini yang harus belajar yaitu kita calon seorang guru. Kita harus bisa memahami, kita harus bisa berkarakter dengan yang sesuainya. Ya. Jadi anak itu akan merasa
saya takut salah, jadi dia malas belajar, jadi dia malas untuk mencoba hal-hal baru. Karena dia takut ditegur, saya takut nanti ditegur guru seperti ini, saya malu, mending nggak usah. Nah, betul, itu malah memicu hal yang nggak kondusif ya teman-teman. Apalagi semakin maju era globalisasi zaman sekarang, kondisi setiap anak itu berbeda-beda. Dulu kita mendapatkan pengajaran yang keras itu sudah biasa, namun anak-anak sekarang tidak bisa. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi anak dan juga berjalannya era sekarang. Ya, maka dari situ perlunya kita sebagai seorang guru untuk terus-menerus belajar tentang hal-hal baru juga. Nah, teman-teman, ada beberapa yang perlu dibahas lagi, yaitu mengenai batas antara guru dan peserta didik. Saya pernah melihat secara langsung bahwa ketika guru itu memang ya, yang namanya guru itu harus mengajarkan yang namanya ketegasan ataupun lemah lembut, marah-marah, juga takutnya nanti siswanya jadi takut gitu ya. Jadi kita yang biasa saja. Nah, ketika saya pernah melihat ada guru yang, mohon maaf, dia itu terlalu friendly, terlalu ramah sekali ke anak-anak, sehingga anak-anak itu sendiri tidak memiliki rasa takut ataupun segan. Jadi menganggapnya ini temen aku. Jadinya yang ditakutkan dari hal itu adalah kesemena-menaan. Jadi anak itu menganggap sepele guru itu, sehingga tidak akan tumbuh rasa hormat ataupun tidak akan tumbuh yang namanya pengajaran dari alam itu sendiri. Menurut Cynthia dan Egal bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, sebaik-baiknya kita sebagai guru ya, kita kan guru nih. Nah, walaupun kita dituntut untuk memiliki sifat yang mengayomi kepada peserta didik, namun kita harus bisa memiliki batas atau membangun batas untuk mengajarkan juga kepada anak-anak bahwasannya dapat menghormati seseorang yang contohnya kan guru lebih tua ya, jadi menghormati orang yang lebih tua sebagai pengajar juga ya. Sebagai pengajar, jadi tidak serta merta menunjukkan sisi seperti friendly-nya terus-menerus, tapi harus bisa juga menunjukkan sikap yang tegas untuk mengajarkan, untuk menumbuhkan akhlak kepada anak juga. Nah, juga kan dalam buku ini juga udah dibahas untuk pembentukan karakter seorang guru berlandaskan agama Islam ya. Di sini juga berarti kita di sini udah belajar pembentukan guru, bagaimana guru dengan murid, batasannya. Di sini kan kita belajar bahwasannya guru itu kan mempunyai wibawa tersendiri ya. Terlalu galak juga tidak boleh, terlalu ramah juga tidak boleh. Di sini kita ya harus bisa menengok situasi, melihat situasinya. Ketika kita serius terus juga nggak enak yang ada situasi dalam terus begitu juga seperti terlalu ramah, jadi kadang di situ wibawa kita hilang, di situ kita tidak didengarkan, kita menjelaskan orang murid-muridnya seenak sendiri, ribut sendiri. Nah, di sini makanya pembentukan karakter calon seorang guru itu sangat penting, yaitu karena kedepannya ini akan bermanfaat untuk kita, untuk calon-calon seperti kita, calon seperti guru, mudah-mudahan yang menjadi yang lebih berintegritas dan berwibawa gitu ya Mbak mungkin. Nah ya betul sekali, jadi penting bagi seorang guru menaruh batas dan tetap tegas kepada seorang murid, maupun itu lemah lembut ataupun mengayomi, tetap kita harus tegas kepada seorang murid. Nah mungkin ada lagi, yaitu mengenai yang adil tadi, ada satu yang perlu saya tambahkan. Guru juga tidak boleh mendiskriminasi. Mungkin bisa kita ambil contoh dari warna kulit, semisal ada warna kulit yang putih ataupun yang hitam, semisal teman A kulitnya hitam, teman B kulitnya putih, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita tetap harus memberikan pengertiannya kayak kepada anak-anak bahwa semua itu sama, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tidak boleh membeda-bedakan antara ras, suku dan budaya. Mau temannya agamanya seperti ini, kulit
seperti ini, kita tetap tidak boleh membedakan. Kita tetap harus mengajarkan ya. Lebih Indonesia ini kan kaya akan sukunya, rasnya, agamanya. Dari situ juga sebagai seorang guru lagi-laginya itu kita yang harus bisa mengayomi anak-anak itu sendiri. Kita harus yang bisa mengajarkan. Kita garda terdepannya untuk membentuk karakter itu. Seorang murid juga. Sebagaimana kita juga perlu menumbuhkan kepada anak bentuk kepedulian antar sesama, saling menghargai, saling menolong. Ketika membuang sampah pada tempatnya, itu akan membentuk karakter anak yang mengerti akan situasi sekitar ketika ada itu. Jadi kita itu mungkin susah di awal ya. Kita harus mencontohkan karakter itu, membuang sampah pada tempatnya, merapikan meja ataupun apa. Hal itu sebenarnya akan membentuk kebiasaan anak itu sendiri. Jadi kita nggak payah ngomong terus tiap hari. Nah, itu penting juga ya Kak ya. Itulah bentuk keberhasilan pembentukan karakter. Nah, itu yang dicontohkan dari guru itu sendiri. Jadi kita tidak hanya ngomong terus, tetapi kita juga harus mencontohkan sehingga anak itu melihat, oh gurunya juga seperti ini. Jadi kita menimbulkan kebiasaan yang positif kepada anak itu sendiri. Nah, guru juga dalam kelas itu sebagai pembangun atau pembangkit suasana, dimana di situ kita sebagai guru mengarahkan jalannya pelajaran itu juga. Sebagai guru misalnya tidak boleh diskriminasi gitu kan, apalagi anak-anak yang kecil tadi kan, masalah tentang kulit, bahasa itu sering sekali memicu adanya perselisihan ataupun diskriminasi. Disitulah peran kita sebagai guru untuk banyak menciptakan komunikasi ataupun interaksi kepada anak, seperti mengadakan festival budaya dan juga mempelajari bahasa-bahasa dari setiap daerah, sehingga anak-anak itu nanti mengerti bahwasanya oh setiap daerah ini memiliki keunggulan dan keunikannya masing-masing. Mereka jadi tertarik, oh ternyata bahasa Sunda ini lembut ya kayak gitu. Jadi mereka tertarik untuk belajar, sehingga tidak ada lagi yang namanya diskriminasi yang terjadi dalam kelas. Guru, begitupun juga guru tidak boleh membeda-bedakan, seperti guru lebih akrab dengan murid yang ini, jadi dia lebih cenderung atau attentionnya ke murid yang ini terus, itu tidak boleh juga. Jadi memang banyak sekali cara-cara yang harus kita terapkan, khususnya kepada diri kita sendiri untuk membangun karakter tersebut. Pada intinya, lagi-lagi kita tegaskan bahwasanya karakter murid itu tercermin dari karakter gurunya. Iya, betul sekali. Kita juga perlu menumbuhkan ketertarikan anak terhadap membaca buku dan belajar, tidak hanya mengajar, tetapi kita harus menumbuhkan karakter. Oh iya ya, suka membaca. Iya, membaca ini bendera apa, kota kabupaten provinsi ini apa, ibu kotanya apa. Nah, itu tuh penting, kecil-kecil, perlahan tetapi pasti, seperti itu ya. Nah, akhirnya kita sampai kepada kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini, dimana topik kita ini membahas bagaimana cara membentuk karakter keguruan menurut ajaran Islam. Menurut saya sendiri, kesimpulannya adalah pendidikan Islam itu tidak lepas dari konsep manusia yang berfitrah dan bertanggung jawab, dimana di sini berfitrah memiliki arti bahwasanya sebagai guru kita harus siap baik secara mental, fisik, dan juga bagaimana cara kita nanti menyampaikan materi kepada murid, dan juga bentuk tanggung jawab dan profesionalitas kita sebagai seorang guru. Nah, di sini juga saya juga sudah dapat menyimpulkan dari diskusi kami tadi bahwasanya guru itu adalah sebagai teladan yang harus menampilkan karakter jujur, amanah, dan adil agar pendidikan menghasilkan insan yang kamil, yaitu insan yang baik, berakhlak karimah. Jadi di sini guru garda terdepan dari pembentukan sifat-sifat karakter seorang muridnya. Nah, kalau menurut saya sendiri, kesimpulan tadi mencakup dari Kak Cynthia dan Engel tadi, filsafat pendidikan Islam bertujuan membentuk karakter keguruan yang islami dan berintegritas, totalitas, dan maksimal, sehingga memang menjadi guru itu selain belajar dari teori dan belajar dari pengalaman orang lain, nantinya kita akan belajar terjun ke lapangan dan belajar dari pengalaman kita sendiri, sehingga kita tidak boleh menutup telinga ataupun mata dari segi belajar kapanpun itu.
Nah, dari semua kesimpulan yang telah kami sampaikan, semoga ilmu yang telah kami pahami hari ini menurut buku-buku yang telah kami baca juga bisa menjadikan kita yang nantinya sebagai calon guru membentuk karakter keguruan kita sendiri dan dapat diamalkan kepada peserta didik. Nah, cukup di sini saja diskusi kita, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.